Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan salah satu guru penggerak, yaitu koneksi antar materi modul 1.4. Alhamdulillah, saya selalu dibimbing dan dimotivasi oleh dua orang yang hebat. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah MPD sebagai fasilitator dan Bapak Kaman MPD sebagai pengajar praktik. Saya sendiri Asep Saifuddin, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan. Koneksi antar materi modul 1.4 ini dari awal sangat berkaitan, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang edukasi, tentang pendidikan yang sangat berharga, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dikoneksikan lagi dengan visi guru penggerak, kemudian budaya positif. Sahabat-sahabat sekalian, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman dan alam siswa sehingga pendidikan tidak bersifat statis akan tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak, koneksi berikutnya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus mampu mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak yang sering digelorakan adalah yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah kolaboratif. Kemudian peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian 5, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan. Visi akan terwujud apabila kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Tahapan bagja adalah akronim dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti di modul 1.4 ini? Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik bagi Anda dan yang di luar dugaan? Tentu sangat menarik sekali dan materi-materinya cukup mencerahkan saya sebagai pendidik. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Dan keyakinan kelas adalah sebuah pendekatan pendisiplinan siswa yang dibuat secara bersama-sama. Ini unik dan menarik. Yang ketiga, posisi kontrol. Bagi seorang guru, satu, dia bisa memposisikan sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah sebuah pendekatan dalam menyelesaikan persoalan indisipliner siswa dengan menggunakan teknik yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya bisa lebih mengontrol emosi saya ketika menghadapi murid yang melakukan indisipliner atau pelanggaran.
Saya mencoba memposisikan diri saya di posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi sebuah budaya positif. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya dalam melakukan posisi sebagai manajer terkadang sikap saya berbenturan dengan rekan guru lain yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling bagus dan strategis dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya harus bersikap lebih hati-hati dan memberikan contoh terlebih dulu dari diri saya sendiri dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Karena penerapan posisi sebagai manajer guru memberikan kesempatan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baiklah, untuk menjawab itu sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu saya merasa sudah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya walaupun hasilnya kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang saat murid saya mampu mengatasi masalahnya dan menunjukkan tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya telah mempraktekkan segitiga restitusi ini tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Ketika saya sudah berhasil meminta murid mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi sendiri yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, apakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Baiklah, hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik semua warga sekolah, stakeholder, dan sarana prasarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya disiplin sekolah. Sarana prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Itu saja tugas yang dapat saya sampaikan kaitan dengan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.